سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban apabila kita menginginkan kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Yakni kewajibannya imtisalu awamir wajtinabun nawahi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita dapat menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan pasti kehidupannya akan tentram dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Di bulan Ramadan ini, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa pasti memiliki maksud tersendiri. Salah satunya, bulan Ramadan dipilih karena menjadi bulan turunnya Al-Quranul Karim, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Dengan adanya hal tersebut, menguntungkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semuanya diperintah oleh Allah dan menghindari segala larangan-larangannya. Tidak hanya itu, bulan Ramadan ini dapat menjadi ladang amal perbuatan kita selama di dunia untuk dipersiapkan di kehidupan kelak nanti, yaitu yaumul akhir. Maka dari itu, adanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan Allah pasti akan menjawab doa-doa orang yang bertaubat dan meminta ampunan. Selain meningkatkan kadar ketakwaan kita dengan cara imtisalu awamir wajtinabun nawahi, kita juga harus mengkokohkan, menguatkan kadar keimanan serta ketauhidan kita, apalagi di era digital ini. Karena banyak pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh sensitif dari luar sana yang dampaknya kurang baik, bahkan tidak baik bagi kita, khususnya umat Islam. Dan kita ketahui bahwasanya keimanan serta ketauhidan tidak bisa diukur dengan rasional, karena rasional yang kita miliki terbatas. Tapi kita harus meyakini bahwasanya segala kehidupan di dunia maupun di akhirat, hidup dan mati kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dengan rezeki. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh umat manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6 dijelaskan bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah di situ telah menjamin min dabbah. Kata dabbah tidak menggunakan kata muslim,
tidak menggunakan kata nas, akan tetapi menggunakan kata dabbah. Hal tersebut menunjukkan tidak hanya umat Islam saja, tidak hanya umat manusia saja, akan tetapi hewan juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Sehingga semua makhluk hidup di dunia dapat hidup, dapat makan, dapat berpikir sebagai umat manusia, dapat menikmati kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saya miris mendengar pemberitaan-pemberitaan yang ada di internet maupun di siaran televisi bahwasanya tingkat kasus perceraian di Indonesia semakin tinggi, masuk pada nilai atau pada angka 334.000 kasus yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, setelah saya baca kasus tersebut, tingkat tertinggi dari provinsi terdapat kasus perceraian, salah satunya yakni Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kasus tersebut, setelah diselidiki bahwasanya tingginya kasus perceraian antar suami istri dilatar belakangi oleh masalah atau problem perekonomian. Padahal tadi sudah dijelaskan di Al-Quran bahwasanya rezeki setiap umat manusia, tidak hanya umat manusia, bahkan hewan, sudah dijamin oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah rezeki yang telah dijaminkan oleh Allah tersebut mampu kita syukuri ataukah tidak? Di dalam surah Al-Quran juga terdapat ayat yang membahas tentang rezeki yang berkaitan tentang rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa in syakartum wa azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Bahwasanya Allah akan menambah rezeki umatnya apabila umatnya selalu merasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, Allah tidak akan menambah rezeki kepada seorang umatnya apabila umatnya tidak merasa syukur, masih merasa kurang, dan tidak akan merasa nikmat, tidak akan merasa bahagia meskipun mereka diberi kebahagiaan dunia berupa materi, kekayaan, ataupun yang lain sebagainya. Bisa jadi problematika perekonomian yang terjadi karena kurangnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat serta kebahagiaan yang telah diberikan olehnya. Nikmat sehat, nikmat hidup dengan tentram, nikmat memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kurang disyukuri oleh kita semua, sehingga menjadi malapetaka bagi kita semua. Bahkan Allah tidak hanya memberikan rezekinya kepada orang-orang yang bersyukur, akan tetapi Allah juga memberikan rezekinya apabila orang-orang itu mau berusaha. Di surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya Allah memberikan rezekinya, memberikan kenikmatannya apabila seseorang itu mau berusaha untuk mencapainya. Tidak sampai cukup di situ. Allah akan memberikan kenikmatan rezeki, baik berupa materi, baik berupa kesehatan, baik berupa kebahagiaan yang lain dilalui atau melalui jalur bertakwa. Jalur ini sangat istimewa dibandingkan jalur-jalur yang lain. Di surat At-Talaq
potongan ayat 2 dan 3 berbunyi, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah mengatakan di ayat tersebut bahwasanya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Ada kata ja'ala di situ. Allah akan menjadikan, akan menambahkan terhadap umat yang bertakwa tersebut, yakni makhraja. Kharaja memiliki makna keluar. Makhraj, jalan keluar. Apabila seorang yang bertakwa tadi memiliki problematika, tidak hanya problematika perekonomian, problematika hidup, ketika umat tersebut bertakwa, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar bagi dia. Tidak hanya makhraja yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yakni wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Mungkin sedikit banyaknya kita mengalami bahwasanya rezeki yang diberikan oleh Allah tidak ada satupun orang yang tahu dari mana dan kapan rezeki itu akan kami terima, akan kita terima. Mungkin dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang rezeki itu dijamin oleh Allah dan Allah membuka beberapa pintu rezeki bagi kita, sehingga kita semakin kuat keimanan kita, semakin kuat ketauhidan kita terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hal tersebut sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adanya beberapa penjelasan ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qur'an, dan Allah memberikan beberapa metode untuk memiliki atau mendapatkan rezeki, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan adanya hal tersebut, semoga keimanan ketauhidan kita semakin bertambah dan tingkat perceraian di Indonesia akan semakin berturun. Pada dasarnya, kita harus meyakini semua hidup dan mati itu sudah di tangan Allah, dan Allah menjamin semua itu. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus terus berikhtiar, memilih dalam rangka kebaikan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.